selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jaksa tak periksa Mahyildi terkait kasus korupsi dana hibah KONI Padang. Pencuri rampas telepon genggam anak-anak. Longsor di Talu tewaskan 1 warga. Hingga pejabat eselon 3 di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kasus korupsi dana hibah di KONI Padang memasuki babak baru. Minggu depan, Agus Wardi dan 2 tersangka lainnya akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa menyusun 2 tuntutan yang terpisah, 1 tuntutan atas nama Agus Wardi, dan tuntutan lainnya untuk Davidson dan Nazar. Mereka berdua merupakan mantan Wakil Ketua 1 dan mantan Wakil Bendahara KONI Padang. Terpisahnya tuntutan terhadap tersangka kasus korupsi ini karena mereka mempunyai peran yang berbeda-beda, tapi melakukannya secara bersama-sama. Selama proses pemeriksaan kasus korupsi dana hibah KONI Padang yang bergulir sejak September tahun lalu, Kejaksaan tak memeriksa Mahyildi. Mantan Wali Kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat saat ini baru akan diperiksa atau didengarkan keterangannya tergantung dari hasil persidangan. Nanti kita lihat di fakta persidangan, apabila nanti kita menemukan fakta-fakta terbaru di dalam persidangan nanti sesuai dengan penetapan dari pengadilan atau dari hakim-hakim yang akan memeriksa perkara ini, itu akan memungkinkan kita lakukan pemanggilan terhadap gubernur. Padahal sebelum Agus Wardi ditahan, pengacaranya menyebut keterlibatan Mahyildi secara gamblang dalam kasus tersebut. Agar kejaksaan memeriksa Ketua PSP yaitu Mahyildi atau pada saat itu Wali Kota Padang dan pada saat ini Gubernur Sumatera Barat. Saya minta kejaksaan untuk segera memanggil sebagai saksi atau memintai keterangan beliau dalam perkara ini agar terang benderang permasalahan ini. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Kisru dana hibah di KONI Padang ini mencuat karena terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara hingga 3,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Padang menetapkan 3 orang tersangka setelah memeriksa 10 orang saksi. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah berjibaku selama lebih dari 24 jam, arus lalu lintas dari Simpang 4 di Pasaman Barat menuju Panti di Pasaman kembali normal. Jalan pintas sepanjang 40 km itu telah bisa dilalui kendaraan. Sebelumnya jalan ini putus total karena tertutup material longsor akibat hujan deras yang mengguyur Pasaman Barat sepanjang Selasa lalu. Tak tanggung-tanggung, longsor di sepanjang jalan ini terjadi di 5 lokasi yang berdekatan. Longsor terparah terjadi di daerah Polongan Anam yang menutup badan jalan sepanjang 100 meter dengan tinggi material longsor sekitar 2 meter. Pemerintah mengerahkan 2 alat berat untuk mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. 1 alat berat milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, satunya lagi dikirim dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Barat. Petugas memprioritaskan jalan tersebut bisa dilalui sepeda motor pada Rabu siang, karena hari itu bertepatan dengan hari pasar di daerah Talu. Namun menjelang Rabu malam, seluruh material longsor yang menutup badan jalan berhasil dienyahkan petugas dan jalan pun kembali bisa dilalui oleh semua kendaraan. Alat berat kalau dari Pemda Pasaman Barat 1, terus dari Provinsi 1 tuh yang dari arah Talu. Kita dari arah Seperempat menuju Talu. Kalau kendaraan roda 2 udah bisa dilewati, udah lancar, udah bisa menuju Pasar Talu. Kebetulan sekarang kan dari Pasar Talu. Jadi kita usahakan sampai jam 1 nanti mudah-mudahan udah bisa lewat kendaraan mau menuju Pasar Talu.
Selain dikerjakan oleh staf PUPR Pasaman Barat, evakuasi material longsor juga dibantu polisi dan warga sekitar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Longsor yang terjadi di ruas Jalan Simpang 4 menuju Pasaman pada Selasa malam, tepatnya di Jorong Polongan 6, Nagari Talu, menyebabkan arus lalu lintas putus total. Ratusan warga terjebak di kedua sisi jalan itu. Warga yang hendak ke Panti atau Talu tertahan di Jorong Pasanggiang. Begitu juga halnya dengan warga yang hendak ke Simpang 4 tertahan di Jorong Polongan 6. Padahal hari Rabu merupakan hari pasar di Nagari Talu. Pasar di daerah ini termasuk pasar yang besar di Pasaman Barat. Maka tak mengherankan jika setiap hari pasar, para pedagang keliling akan mendatangi pasar Talu untuk berjualan. Namun Rabu lalu, pedagang tak bisa menempuh perjalanan ke Talu karena petugas masih berjibaku mengenyahkan material longsor yang menutup badan jalan. Tak mau rugi karena dagangannya tak bisa dijual, beberapa pedagang menggelar dagangannya di sekitar daerah Pasanggiang. Momen menunggu jalan dibuka digunakan pedagang untuk berjualan. Maka dalam sekejap, tempat penantian warga yang terhalang jalan longsor berubah menjadi pasar kaget. Aneka barang dijual pedagang di daerah itu, mulai dari makanan, sayuran, hingga buah-buahan. Pedagang nekat berjualan di daerah itu agar dagangannya tidak busuk dan layu yang mengakibatkan mereka rugi. Akibat di jalan longsor, Pak. Jadi sebelumnya jualan di mana, Pak? Sebelumnya jualan di Pasar Talu. Jadi sekarang, Pak? Ini istilahnya pasar darurat. Nah, dadakan. Nggak bisa lewat, Pak. Jalannya ditutup jalan longsor tuh kan. Jadi buka tadi sini sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 7:30 lah, Pak. Warga sekitar menyambut baik kehadiran pasar kaget tersebut karena mereka tak perlu harus belanja ke pasar Talu yang berjarak 20 km dari desa mereka. Ya karena adanya tanah longsor, ya kebetulan pasarnya baru buka, ya terpaksa di sini dulu. Ya setengah sini, setengah ada yang di pasar, ya tempat biasa. Jadi warganya tidak belanjanya itu ya sedikit lah, tidak mencukupi di sini. Nah, sekarang belum masih bisa, masih orang alat masih kerja sekarang. Pasar kaget yang muncul di Pasanggiang merupakan bentuk tindakan taktis yang dilakukan pedagang memanfaatkan situasi tanpa harus merugikan orang lain. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bocah kelas 4 sekolah dasar ini meraung sekeras-kerasnya saat berbaring di bangsal sebuah rumah sakit karena akan dikitan. Sang bocah menjerit kesakitan, padahal saat itu dokter dan perawat yang akan mengkitanya justru belum melakukan tindakan apapun. Barangkali informasi yang salah tentang sakit yang dirasakan saat dikitan menghantui perasaan bocah ini. Namun, saat dokter dan perawat melaksanakan kitan, sang bocah justru tak merasakan apa-apa dan hanya sedikit meringis. Bahkan ada yang mencoba melihat langsung proses kitan tersebut karena merasa tak yakin jika bagian tubuhnya dipotong. Tapi sang bocah justru tak merasakan apapun. Barangkali anak-anak yang akan dikitan ini tak mengetahui jika sebelum dikitan mereka disuntik kebal sebelumnya, sehingga area yang dibius lokal menjadi kebas dan bocah tak merasakan sakit. Tingkah bocah yang dikitan ini justru menjadi hiburan bagi keluarga yang mengantarkannya karena mereka merasa geli dengan tindakan anaknya yang menangis saat sebelum dikitan, tapi tak merasakan sakit ketika proses kitan berlangsung. Peserta kitan sendiri hanya merasa sedikit sakit saat disuntik, namun setelah itu mereka tak merasa kesakitan. Indah. Awalnya? Rasa kena suntik gak ada rasa sakit. Terus Kalau kena jahit senang aja, gak ada rasa sakitnya dan takut.
Sakit pas suntik juga. Apanya yang sakit? Pas suntik. Pas suntik juga. Emangnya kenapa suntiknya? Sakit juga. Sakit aja. Selain dikitan secara gratis, bocah yang berasal dari keluarga miskin ini juga diberi kain sarung, buku dan uang saku oleh penyelenggara kitan. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan sosial yang dilakukan oleh Forum Kota Sehat Pariaman yang bekerja sama dengan sebuah rumah sakit. Kita bersama-sama ingin berbuat untuk masyarakat, apa yang bisa kita lakukan. Nah, mumpung sekarang anak-anak sekolah libur, jadi kesempatanlah untuk bisa melakukan bakti sosial khususnya kepada dusanak-dusanak awak yang tidak mampu. Saat libur sekolah seperti sekarang ini, banyak digunakan oleh bocah laki-laki murid sekolah dasar untuk kitan sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan oleh seorang lelaki muslim. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Oh, pengarahnya.